Halo guys, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Perfect World versi novel. Setelah sebelumnya Xiao bertemu dengan pohon abadi di wilayah pemakaman kuno, apa yang akan dilakukannya selanjutnya? Langsung saja kita ke ceritanya. Xiao bertanya kepada kesatria mayat hidup wanita, ingin membatasi pohon umur panjang ini dengan bantuannya dan menangkapnya. Ini sangat berbahaya, jenis obat abadi ini bisa lenyap dalam seketika asalkan tersambung ke tanah. Itu datang dan pergi dalam kehampaan. Semua jenis pembatasan tidak efektif, terlalu sulit untuk ditangkap, ucap kesatria mayat hidup yang menggelengkan kepalanya. Xiao berkomplot dengannya, ingin semakin mendekat lalu tiba-tiba mengambil tindakan. Tentu saja masih ada beberapa artefak berharga, formasi dan hal-hal lain yang disiapkan. Bahkan jika itu bisa menerobos mereka masih harus mencobanya kalau mereka berhasil untuk menghentikannya. Kesatria mayat hidup wanita berkata, kewaspadaan obat abadi terlalu besar, memiliki sejenis sifat spiritual yang melekat. Sebelum kami benar-benar mengambil tindakan, dia pasti sudah akan melihat sesuatu. Dia memberi Xiao beberapa saran, misalnya metode kelelahan, yaitu terus memotongnya sampai obat abadi benar-benar habis. Itu karena dia tidak mengira Xiao bisa berhasil sekarang, meskipun mereka tidak terlalu jauh. Saya hanya menolak untuk percaya pada hal supernatural. Dengan jarak yang begitu kecil di antara kita, aku bahkan bisa mengunci langit dan bumi ini. Kenapa aku tidak bisa menangkapnya? Tanya Xiao dengan tidak yakin. Semua jenis pekerjaan persiapan sudah dilakukan. Dia merasa seperti mendekat secara diam-diam, memiliki peluang besar untuk berhasil. Obat-obatan abadi terlalu cerdas, tidak akan berakar di tempat normal. Platform Dao ini digunakan oleh kesatria mayat hidup yang tak tertandingi. Kau tidak bisa meremehkannya, ucap kesatria wanita muda itu. Platform Dao tampak compang-camping, tertutup retakan, hampir hancur, tetapi memang ada aura Dao misterius yang berputar-putar. Saya tidak akan mengkhawatirkan segalanya lagi. Bagaimana saya bisa menyerah pada kesempatan ini? Tolong bantu saya, bersiaplah untuk bertindak, kata Xiao dengan lembut. Mereka menggunakan kehendak ilahi untuk berkomunikasi, jadi secara alami itu tidak akan mengejutkan batang obat umur panjang itu. Segera setelah itu, Xiao mengambil tindakan, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, bergegas keluar. Tangan besarnya terbuka, meraih platform Dao. Kecepatannya sungguh sangat ekstrim. Benar saja, pohon abadi ini terlalu sensitif. Saat Xiao bergerak, ia bereaksi memasuki platform Dao, ingin memasuki kedalaman tanah dan menggunakan ini untuk melarikan diri. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Teriak Xiao. Di sekelilingnya semua jenis artefak berharga menari-nari, semuanya bergegas. Ada pola formasi yang menutupi tempat ini dengan rapat, menyegel langit dan bumi. Terlepas dari ini, dia melepaskan penghalang cahaya, mengunci tempat ini. Bagi seseorang yang sekuat dia untuk mengunci segala sesuatu dalam 100 li terlalu mudah. Itu seperti pihak lain yang sayapnya ditembaki. Kekosongan tidak dapat dilewati, bumi yang besar tidak dapat diguncang, semuanya telah disegel. Senyuman muncul di sudut bibir Xiao. Meskipun platform Dao itu compang-camping, itu melepaskan aura yang tak terlukiskan yang membuat semua artefak berharga yang dia kendalikan tersebar. Selain itu, ada gelombang kekuatan menakutkan yang mulai menyebar, membuat telapak tangannya kesakitan, seolah-olah akan pecah. Saat itu, ruang di antara ibu jari dan telunjuk Xiao mulai berdarah, menetes ke bawah. Area itu terbelah. Aura di platform Dao menutupi langit dan bumi, seolah-olah makhluk ganas besar yang tertidur dihidupkan kembali dan akan menelannya dengan utuh. Cepat mundur, ucap kesatria mayat hidup wanita berteriak ketakutan. Pada saat yang sama, ekspresi kesatria mayat hidup wanita memucat. Wajah membawa ketakutan, benar-benar sangat ketakutan. Dia merasakan perasaan gemetar, jiwa dari tahap pengorbanan itu. Bahkan Xiao menggigil dalam hati pada saat ini, merasa seolah-olah dia telah menjadi sasaran binatang prasejarah. Mata dingin menyapu ke arahnya, perasaan yang sangat tanpa ampun. Di dinding batu platform Dao yang compang-camping, wajah buram muncul. Itu tidak bisa dilihat dengan jelas, tapi itu benar-benar membuat orang merasakan dingin.
Platform DAO tempat duduk keberadaan yang tak tertandingi dan tidak dapat dihancurkan, ucap Ksatria Mayat Hidup wanita secara pelan. Dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Platform DAO kuno itu benar-benar mengembangkan kecerdasan, menghasilkan jenis pemandangan tidak teratur ini. Ini adalah pemandangan yang mengkhawatirkan bagi setiap ksatria mayat hidup. Shihao menghela nafas panjang. Dia meremehkan platform DAO ini. Ada yang aneh, obat-obatan abadi benar-benar tidak mudah untuk ditangkap. Mereka mundur cukup jauh, dan baru kemudian wajah di platform DAO menghilang. Shihao menatap bumi yang dimasuki obat abadi itu. Itu menembus batasan, melarikan diri tanpa jejak. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Shihao mengejarnya. Dia bergerak di sekitar platform DAO, mengejar lurus ke arah di mana obat umur panjang berjalan. Di platform DAO, semua jenis cairan dewa sudah mengering. Ini diambil dari bawah tanah oleh obat abadi. Jadi sekarang setelah pergi, akar spiritual itu secara alami tersebar. Ksatria mayat hidup berkata, kemungkinan besar tidak bisa ditangkap. Karena setelah obat umur panjang lolos, tidak ada banyak harapan tersisa. Namun, bertentangan dengan apa yang dia pikirkan, cahaya warna-warni berkedip di cakrawala. Pohon abadi itu muncul dari tanah. Selain itu cukup berani, mencabut akarnya dan muncul sepenuhnya di permukaan. Pohon itu pasti melakukan dengan sengaja menuntun mereka ke arah tertentu. Apa yang dia rencanakan? Dia sebenarnya ingin menyingkirkan kita, membawa kita ke tempat berbahaya, curiga Shihao. Ksatria mayat hidup melambat. Dia mengerutkan kening karena secara normal obat abadi tidak berani sama sekali, tidak mau tinggal di belakang. Benar saja, pohon ini berhenti lagi, bergoyang-goyang, cabang-cabang baru seperti jari, membuat gerakan seperti kait ke arah mereka, lalu mengejek mereka. Itu meninggalkan tanah suci, teriak Ksatria Mayat Hidup wanita. Mereka akan meninggalkan wilayah pemakaman kuno ini jika mereka melanjutkan beberapa kali lagi. Saya sedikit tertarik untuk melihat kemana dia ingin membawa kita. Shihao tidak percaya pada hal supernatural, dia ingin terus mengejarnya. Beberapa li bagi mereka hanyalah jarak yang sangat dekat. Mereka bisa bergegas dengan satu langkah meninggalkan wilayah kuburan itu begitu saja. Tiba-tiba ksatria mayat hidup itu terhuyung, hampir jatuh, tubuhnya bergoyang, segera berhenti dan tidak dapat melanjutkan. Apa yang salah? Tanya Shihao dengan terkejut. Wilayah ini memiliki masalah, sangat mempengaruhi ksatria mayat hidup. Aku merasakan energi yin di dalam tubuhku melonjak. Saya tidak bisa melanjutkan lebih jauh, kata wanita muda itu. Pada saat ini, tubuh aslinya tertutup kabut hitam. Ketika mereka meninggalkan tanah suci ini, energi kematian mengelilingi bagian luar tubuhnya, tertutup awan gelap. Keilahian dan keberuntungan semuanya menghilang. Ksatria mayat hidup adalah ras misterius. Meskipun mereka tidak menyukai sinar matahari, mereka juga tidak takut. Mereka dapat memasuki semua jenis lingkungan. Sementara itu, dia menemui batasan di sini. Apa yang terjadi? Keduanya mengungkapkan ekspresi kaget. Tidak heran obat abadi membawa kita ke sini. Sepertinya dia tahu tempat ini bisa menangani para ksatria mayat hidup. Tempat di depan pasti berbahaya bagimu. Kamu harus tetap tinggal, kata Shihao. Pohon umur panjang itu sangat rendah, ingin berurusan dengan mereka berdua. Shihao tidak terpengaruh karena dia bukan seorang ksatria mayat hidup. Saat ini, dia dalam bentuk kerangka. Aku ingat, tempat ini adalah wilayah terlarang untuk para ksatria mayat hidup, berdekatan dengan tanah suci kita, kata ksatria mayat hidup wanita. Itu karena tanah suci ini telah ditinggalkan. Tidak ada ksatria mayat hidup yang datang ke sini lagi. Mereka semua hampir melupakan legenda itu. Bumi suci disertai dengan bumi yang keji. Yang disebut bumi yang keji itu persis bersebelahan dengan tempat ini. Ada jenis pepatah seperti ini, kaget Xiao. Saat para ksatria mayat hidup tertidur, tempat mereka tinggal dipilih dengan hati-hati. Hanya sedikit bumi keji yang mampu membatasi kita. Tempat ini seharusnya menjadi salah satu dari mereka. Tentu saja, untuk ksatria mayat hidup emas yang kuat, efek tanah yang keji juga bisa diabaikan, kata ksatria mayat hidup wanita. Kalian semua, tunggu di sini, aku akan masuk. Shihao mengembalikannya. Mereka tertarik ke tempat semacam ini dengan sebatang obat dan bahkan ingin terus mengarahkan mereka ke hidung. Ekspresi Shihao tidak begitu menyenangkan. Dia bersiap untuk masuk sendiri, secara pribadi menangkap obat abadi. Kamu harus berhati-hati, bumi yang buruk bukanlah tempat yang menguntungkan bagi para ksatria mayat hidup. Tapi aku tidak tahu apakah itu akan mempengaruhimu juga, kata ksatria mayat hidup wanita untuk memperingatkan Shihao.
Seharusnya akan baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan merasakan sesuatu di beberapa waktu yang lalu. Apalagi ini adalah kesempatan. Saya akan berpura-pura terpengaruh dan terhuyung-huyung. Mungkin itu bisa menjatuhkan penjaga obat ini. Menangkapnya dengan cara seperti ini, cibir Shihao. Satria Mayat Hidup tidak berkata apa-apa lagi. Mundur, menuju ke platform Dao kuno itu. Dia ingin melihat apakah ada peluang besar di sana. Daerah ini benar-benar aneh. Ada tumbuhan di dalamnya, tapi tidak penuh dengan kehidupan. Kekurangan hewan, sejauh mana serangga pun tidak bisa terlihat. Ini benar-benar sunyi. Angin bertiup, ini adalah tempat yang dingin dan terpencil. Shihao terhuyung-huyung. Beberapa kali hampir jatuh, tetapi dia masih semakin dekat memasuki tanah kuno itu. Batang obat abadi itu muncul beberapa kali, berjalan dan berhenti, ingin menuntunnya lebih dalam lagi. Saat aku menangkapmu, aku akan meninggalkan akarnya, tapi pucuk lembut semuanya akan dibuat menjadi sepanci pil abadi, Shihao menggerutu. Obat abadi ini terlalu berani, terus-menerus memprovokasinya. Tiba-tiba, Shihao kaget. Ada jejak di depan, tertutup rapat di bintik hitam membentuk pola aneh. Tempat-tempat ini tersebar secara terpisah di tanah yang sangat luas. Tidak banyak yang bisa dilihat ketika dia berjalan mendekat. Namun Shihao merasakan ini harus menjadi diagram yang mewakili hukum di tempat ini. Dia melompat memasuki langit, melihat ke bawah, tubuhnya langsung bergetar. Ketika pola-pola itu dilihat bersama, sebenarnya itu adalah tengkorak hitam, sangat mengerikan dan aneh. Ini terbentuk dari tanah hitam di tanah. Dia dengan cepat turun, berpura-pura sempoyongan. Itu karena dia tidak tahu apakah obat abadi itu masih ada di dekatnya atau tidak. Shihao mulai berpikir sendiri. Tengkorak hitam ini persis sama dengan tanda pada diagram kulit binatang yang dia lihat di gerbang kekaisaran. Pada saat itu, mereka mengira itu adalah tanda peringatan. Sekarang, sepertinya itu adalah pola yang nyata. Apakah dia akhirnya mencapai tanah kuno itu? Jajaran pegunungan pengobatan ilahi, hutan binatang surgawi, wilayah pemakaman kuno, tempat ketiganya dikelilingi ada tempat keberuntungan alam, serta tujuan Shihao untuk perjalanan ini. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Kesatria Mayat Hidup Wanita sedang menuntunnya ke tanah suci. Dia tidak pernah mengira akan berakhir di sini. Dia menggigil dalam hati lagi di sini. Tepatnya tempat seperti apa ini? Apa yang tersembunyi di sini? Makhluk asing harus mengetahui beberapa hal. Sebelumnya justru mereka yang melihat-lihat, ingin datang ke sini. Sementara daerah terbatas di 9 surga juga harus tahu beberapa hal untuk datang dan menyelidiki tempat ini. Tempat ini pasti sangat menakutkan. Jika saya masuk sembarangan, akan sangat sulit untuk keluar hidup-hidup, kata Shihao pada dirinya sendiri. Hingga saat ini, meski dia masuk, tidak ada hal berbahaya yang terjadi. Selain itu, pohon umur panjang itu juga datang, ingin menarik mereka ke kedalaman yang paling dalam. Memungkinkan batang obat ini tahu rahasia tempat ini. Setelah maju sedikit jauh, Shihao tidak melanjutkannya ke depan. Dia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Terlebih lagi, alasan dia datang sejauh ini adalah untuk obat abadi. Dia terhuyung sedikit, menjadi semakin lemah, benar-benar meniru keadaan Kesatria Mayat Hidup Wanita. Pada akhirnya dia bahkan mencari tempat untuk jatuh dan kemudian dia berhenti bergerak. Akankah memancing obat abadi seperti ini ada gunanya? Dia bahkan merasa bertingkah seperti ini terlalu bodoh. Batang obat itu pasti sangat licin. Dia terus mencoba karena putus asa. Obat itu pasti akan tetap dijaga untuk beberapa waktu, tidak akan mudah tertular. Shihao sangat sabar, tidak bergerak bahkan setelah berjam-jam. Obat abadi yang tidak tahu malu, bagaimana kamu bisa tetap tenang? Shihao mengutuk dalam hati. Batang obat itu tidak menampakkan dirinya dari awal sampai akhir. Dia seolah menghilang. Shihao sedikit tidak bisa berkata-kata. Apakah obat yang mengawasinya membodohi dirinya? Jika ini benar-benar masalahnya, maka itu terlalu penuh kebencian. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Ini membuat Shihao terkejut. Ada makhluk hidup di sini. Mengapa fluktuasi energi darah yang begitu kuat tiba-tiba muncul kekuatan vital yang sangat kuat? Apa ada bahaya? Shihao ingin bangun, tetapi dia menahannya. Segera setelah itu senyum dingin muncul di sudut bibirnya karena dia tahu siapa itu. Ketika makhluk-makhluk itu melewati wilayah di mana tengkorak kerangka hitam itu berada, semuanya dapat terlihat dengan jelas. Sebelumnya dengan tengkorak hitam yang menandai di jalan, dia bahkan tidak bisa melihat siapapun. Makhluk emas itu luar biasa agung, sebanding dengan 3 puncak gunung itu.
memberikan perasaan menindas yang sangat menakutkan. Ini adalah 3 singa, semuanya seolah-olah terbuat dari emas. Mereka sangat besar, ganas, dan mengerikan. Begitu kuat bahkan ruang itu sendiri tampak terdistorsi. Ada medan energi yang melindungi tubuh mereka. Namun ketika singa datang ke sini, mereka juga menjadi sangat berhati-hati, mengurangi ukuran tubuh mereka dan berubah menjadi setinggi Zhang. Takut tubuh yang terlalu besar akan dengan mudah melepaskannya. Ada 3 ahli klan singa benar-benar datang ke sini membuat Xiao sangat terkejut. Anak muda klan kaisar yang hebat masuk lebih dulu. Aku sangat berharap dia tidak memanfaatkan peluang itu, kata singa emas dengan pelan. Dia memiliki harta karun tertinggi pada dirinya. Kali ini cukup banyak yang diinvestasikan agar dia datang ke sini tanpa hambatan apapun. Pada akhirnya fakta bahwa kita bisa masuk juga sebagian karena dia, kata singa emas lainnya. Semua orang mengira dia datang untuk membunuh Huang. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia benar-benar datang untuk sesuatu di sini. Ketika singa emas itu berbicara dengan tenang, pancaran cahaya ilahi di mata mereka seperti pelangi. Sementara itu, tubuh mereka juga sangat cemerlang, berdenyut seperti api emas. Pikiran Xiao melonjak. Anak muda klan kaisar dari pihak asing datang untuk keberuntungan alami di sini. Ini membuat pikirannya tenggelam. Yang terbaik adalah dia bisa menghentikan pihak lain untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Katakan, apa menurutmu dia bisa mendapatkannya? Saya berpikir sulit untuk mengatakannya. Setelah sekian tahun berlalu, semua ahli yang datang telah gagal, meninggalkan banyak mayat. Saya menolak untuk percaya bahwa dia menantang surga ini. Sebenarnya kita juga harus hati-hati. Jika kita terus maju, mungkin ada bahaya bagi hidup kita. Tempat ini terlalu menakutkan. Xiao bisa mendengar semuanya dari lokasi yang tersembunyi. Dia merasa sulit untuk tenang. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Saat ini, 3 singa emas mendekat. Tidak satupun dari mereka memperhatikan ada kerangka yang tidak jauh adalah makhluk hidup. Itu karena Xiao mencabut semua aura hidupnya. Dia tidak terlihat berbeda dari sekumpulan tulang kering. Sulit bagi orang lain untuk membedakannya. Huang secara misterius datang ke pegunungan pengobatan ilahi. Jadi dia kemungkinan besar datang ke tempat ini juga. Hanya beberapa orang yang datang ke sini. Yang lainnya tidak sadar, mengira kita di sini untuk membunuh Huang. Namun pada kenyataannya, tujuan individu kaisar klan dan orang klan Gu adalah tempat ini. Ketika dia mendengarkan sampai di sini, Xiao merasakan gelombang niat membunuh di dalamnya. Mereka benar-benar datang ke tempat ini. Jika dia bertemu dengannya, maka dia hanya akan menyingkirkan mereka di sepanjang jalan. Aku ingin tahu, apakah Huang datang ke sini? Dia cukup menakutkan. Jangan bilang dia benar-benar ksatria mayat hidup emas. Ketika mereka mengingat berita tentang Xiao berjalan bersama dengan ksatria mayat hidup, semua ekspresi mereka menjadi jelek. Mustahil, dia adalah makhluk 9 surga 10 bumi. Kami yakin akan hal ini. Yang dari gerbang kekaisaran telah memberi kami bukti yang cukup, kata singa emas. Kekuatan yang dia tunjukkan benar-benar terlalu kuat. Yang terbaik adalah kita bisa membunuhnya untuk menghindari bencana di masa depan. Hindari dia memasuki klan saya untuk menyelesaikan masalah. Singa emas lain berkata dengan dingin. Niat membunuh di dalam Xiao menjadi lebih kuat. Dia mengerti keraguan singa emas ini. Itu karena ras singa berasal dari 9 surga 10 bumi. Awalnya bukan makhluk asing, namun pada akhirnya sebelum pertempuran besar di era terakhir, mereka membelot ke sisi lain. Efeknya sangat parah, menyebabkan banyak klan kuat lainnya juga membelot. Selain itu, ketika pertempuran besar sebenarnya turun, mereka sangat ganas, membantu pihak asing menyerang 9 surga 10 bumi, membunuh makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tangan mereka berlumuran darah. Apa yang harus ditakuti? Itu hanya satu Huang. Dia masih belum dewasa. Dia akan dibunuh cepat atau lambat, kata singa emas dengan dingin. Tepatnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain itu, kita juga tidak perlu takut padanya. Lupakan para senior. Bahkan di generasi ini, klan saya telah menghasilkan seseorang yang menelusuri kembali leluhurnya. Dia seharusnya memiliki kekuatan untuk menghentikannya, kata singa emas lainnya mengangguk. Api ilahi di tengkorak Xiao bersinar sedikit. Dia tidak ingin terus menunggu, ingin mengambil tindakan membunuh 3 singa emas ini di sini. Salah satu dari mereka terlalu dekat dengannya dan membelakanginya. Xiao melompat langsung tiba-tiba. Sebuah telapak tangan turun seperti pedang surgawi, mengeluarkan seberkas cahaya pedang yang menyilaukan.
Siapa? Ketika singa emas itu semuanya berjaga. Segera setelah ada sesuatu yang salah, mereka buru-buru mengaktifkan kemampuan ilahi yang hebat untuk mencegat serangan ini. Namun itu sudah terlambat. Singa yang diincar oleh Xiao berteriak dengan sedih. Meskipun dia menghindari pukulan di bagian vital, ekornya dipotong, darah bercipratan di mana-mana. Selain itu, Xiao juga seperti kilatan cahaya, datang ke depan, tinjunya menghantam ke bawah, menghantam punggungnya. Dua singa lainnya meraung, "Kamu sangat berani." Singa emas yang dipukuli meletus dengan pancaran cahaya dewa, menggunakan kekuatan dewa untuk menyerang dengan ganas. Ini adalah singa emas yang kuat, yang sudah lama memiliki kultivasi di ranah alam pemutus diri. Namun pada akhirnya itu masih sangat menderita, karena tidak mungkin dia bisa bergerak lebih cepat dari Xiao. Oke guys, sampai di sini dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan di next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe.